Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi tentang selektivitas GILNet. Jadi sebuah eksperimen membandingkan dua ukuran mata jaring 8,1 dan 9,1 terhadap hasil tangkapan ikan Tilapia esculenta dari Danau Victoria. Nah, data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah selang kelasnya. Kemudian pada kolom H dan I ini adalah jumlah ikan yang tertangkap, masing-masing untuk selang kelas A dan selang kelas B. MA di sini adalah 8,1, jadi maksudnya adalah mata jaring yang pertama, ukuran mata jaring yang pertama, dan di sini adalah ukuran mata jaring yang kedua 9,1. CAL ini adalah hasil tangkapan pada jaring A dan hasil tangkapan pada jaring B, CBL ini. Caranya ada pada sheet ini, jadi langkah-langkahnya sudah saya ketikkan di situ. Yang pertama adalah kita harus melihat formula pada box berwarna pink ini. Ini tentang regresi hasil tangkapan pada dua ukuran mesh yang berbeda. Nah, kita lihat di sini merupakan persamaan eksponensial, tentunya sangat sulit sekali untuk mencari A dan B-nya, atau intercept dan slope-nya. Maka seperti topik-topik sebelumnya, jadi ini kita transformasikan secara logaritmik sehingga mendapatkan persamaan yang di bawahnya ini. Nah, di sini kita sudah anggap len CB dibagi dengan CA ini sebagai Y-nya, variabel Y. Kemudian L di sini, atau nilai tengahnya ini kita anggap sebagai variabel X-nya. A dan B masing-masing adalah intercept dan slope-nya. Kemudian kita hitung len CB dan dibagi dengan CA sebagai variabel Y. Caranya sangat mudah, jadi len C dari B kemudian dibagi dengan len dari CA, seperti itu. Jika sudah, maka kita siap untuk langkah ketiga. Langkah ketiga ini adalah meregresikan hingga kita mendapatkan intercept dan slope-nya. Caranya sangat mudah, jadi sama dengan intercept dari variabel Y itu adalah pada kolom D, dan variabel X yaitu pada kolom A. Begitu juga untuk slope-nya. Jadi kita sudah dapatkan A dan B dalam hal ini. Kemudian kita lanjut ke langkah yang keempat. Nah, langkah yang keempat ini kita bisa menghitung selection factor atau SF dengan menggunakan MA yaitu adalah 8,1 dan MB adalah 9,1. Kita lihat box biru ya. Jadi di sini kita sudah punya A. Jadi rumusnya adalah seperti ini, kita sudah punya A dari intercept yang sebelumnya kita dapatkan dari box warna pink. Kemudian B ini kita sudah dapatkan juga, yaitu adalah koefisien regresi atau slope-nya, MA ditambah dengan MB. Begitu. Kemudian lanjut ke langkah yang kelima, kita menghitung ragam dan juga standar deviasi. Nah, untuk ragam, ini kita pada box ungu ini, caranya adalah dengan menggunakan SF. SF kita sudah punya, kemudian MB kita tahu, MA kita tahu dibagi dengan BB ini adalah slope. Seperti itu. Nah, karena kalau kita sudah punya ragam, maka kita bisa dapatkan standar deviasinya. Nah, standar deviasi di sini adalah akar dari ragam. Selanjutnya, pada box warna jingga, kita bisa menghitung panjang optimum ikan pada masing-masing jaring. Jadi di sini ya. Nah, maksudnya panjang optimum ikan pada masing-masing jaring ini adalah, jadi masing-masing jaring itu bisa menangkap ikan secara dengan panjang optimal. Optimal di sini adalah ikan itu telah mengalami matang gonad yang pertama kali. Nah, ini kita bisa lakukan dengan cara begini. Jadi LM sama dengan SF, kita sudah tahu berapa, kemudian dikalikan dengan M. M di sini adalah bisa MA dan MB. Jadi kalau kita ingin mencari panjang optimum untuk jaring A, maka kita gunakan mesh size yang A, yaitu 8,1. Jika kita ingin untuk LMB, maka kita kalikan SF dengan 9,1. Seperti itu. Selanjutnya, kita bisa menghitung selection. Jadi SA dan SB ini.
Jadi fungsinya adalah untuk menggambar ini. Jadi bagaimana caranya kita tahu selection-nya. Nah ini. Jadi caranya adalah eksponensial dari L dikurangi dengan LM. Nah ini berlaku untuk masing-masing jaring. Jadi kalau seandainya kita ingin mengetahui SL untuk yang A, maka kita gunakan di sini LMA. Kalau misalnya selection untuk yang B, maka kita gunakan LMB, seperti itu. Nah, L di sini adalah pada kolom A, sementara LM berlaku untuk masing-masing. Jika sudah, maka kita lanjut ke langkah yang ke-8, yaitu adalah menghitung estimasi populasi pada masing-masing jaring. Kita lihat box pada ini ya, pada box yang berwarna abu-abu ini. Nah, caranya adalah karena ini juga berlaku untuk A dan B, maka cara menghitungnya juga berlaku untuk A dan B. Jadi ini, jadi population estimation untuk yang A itu adalah jadi catch ya, catch yang A, jadi hasil tangkapan yang A dibagi dengan selection-nya. Jadi selection-nya adalah yang ini. Seperti itu. Begitu juga untuk yang B. Jadi kalau kita ingin mengetahui berapakah population estimation untuk pada jaring B, maka kita bagi saja berapa jumlah tangkapan pada mesh size B dibagi dengan selection-nya. Seperti itu. Maka kita akan dapatkan grafik semacam ini. Nah, di sini saya gunakan dua aksis. Mengapa? Karena skala yang saya gunakan berbeda. Jadi di sini ratusan dan di sini di bawah 1. Ya, karena itu saya gunakan dua aksis. Nanti akan seperti ini. Jadi yang ini menggunakan selection, sementara diagram batang ini hanya menggunakan jumlah ikan yang tertangkap. Selanjutnya, kita sebenarnya bisa menggunakan ini, menggunakan selection factor ini untuk aplikasi length mesh dan LM mesh. Yang pertama length mesh ya. Jadi problemnya adalah jika kita ingin mengestimasi panjang ikan yang optimal dapat tertangkap pada suatu ukuran mata jaring, maka caranya adalah begini. Jadi kita pertama punya SF-nya berapa dulu. SF-nya itu adalah tadi kita sudah dapatkan 2,6. Maka jika kita punya beberapa mata jaring, maka nanti di sini length atau panjang ikan yang akan kita peroleh adalah seperti ini. Dalam kasus ini, kalau kita punya SF sebesar 2,6 dan mata jaringnya sekitar 8,1 dan 9,1, maka kira-kira panjang ikan tilapia esculenta yang kita dapatkan dari Danau Victoria adalah 20,9 dan 23,5, seperti itu. Selanjutnya, untuk aplikasi LM dan mesh relationship, problemnya adalah jika kita ingin menentukan ukuran mata jaring. Nah, kita sudah tahu di sini data yang kita peroleh adalah ini ya, dari panjang ikan pertama kali matang gonad. Nah, caranya adalah kita tahu SF-nya berapa, kemudian di sini adalah LM-nya. Jika kita sudah tahu berapa panjang ikan pertama kali matang gonad, maka kita akan bisa tentukan mesh-nya berapa atau ukuran mata jaringnya berapa yang optimum. Seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada pertanyaan terkait materi ini, silakan ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar Google Classroom kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.